Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali masih di Islam itu indah. Temanya masih sama kan Ustaz Maulana? Temanya masih sama, tutup rapat aib pasanganmu. Jadi tutup rapat aib pasanganmu. Jangan dibuka-buka ya. Oke. Tadi aku nyari yang pertanyaan jamaah, kelanjutannya ada apa enggak? Enggak ada ternyata. Ini yang bahaya sebenarnya. Ada namanya jejak digital. Ya. Ini hati-hati, sama sekarang kan orang ada jejak medsos. Iya benar. Semua berita sudah tersebar mengenai aib-aib kita. Nah, yang harus ditanyain adalah kalau sudah tersebar itu kita perlu klarifikasi apa enggak sebenarnya? Iya juga kan ya. di jejak digital yang tadi Ustaz Maulana bilang kan. Siapa kira-kira bisa jawab Ustaz? Habib aja ya? Habib nih. Habib aja nih. Habib kan teman-temannya kalangan yang Masya Allah juga, Bib. Banyak kan temennya. Kan udah jejak digitalnya ada. Kalau udah ketahuan perlu klarifikasi atau harus bagaimana, Bib? Mohon penjelasannya, Bib. Ustaz Maulana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Amin. Ya Rabb, Allahumma ja'alna ya Rabb bil barakah wa sa'ada wa ni'mah ridallah ridha nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, apabila seseorang sudah terlanjur kesebar, ya kan? Boleh gak kita berklarifikasi? Ketika dia benar, dia wajib untuk membela dirinya. Ketika dia salah, dia harus meminta maaf, mohon maaf. Manusia tidak terlepas daripada khilaf, manusia tidak terlepas daripada perbuatan dosa. Minta ridha, minta ikhlasnya, dan jadikan sebuah ini adalah pembelajaran bagi saya, dan saya bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya seperti itu. Tapi sebetulnya ini kita bicara aib. Aib itu kan harus ditutup, bukan dibongkar. Betul. Aib itu harus dijaga. Sampai kita berdoa kan, wala aiban illa satartah. Berdoa agar aib itu ditutup, jangan ditunjukin. Allah aja udah nutup aib kita. Kita bongkar, celaka kita, binasa kita, hancur kita. Orang yang membongkar aibnya sendiri berarti dia telah mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Malam hari kalian berbuat maksiat, malam hari kalian berbuat dosa, malam hari kalian berbuat hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Allah tutup, tapi siang hari kalian buka. Dibuka sama dia cerita, ini kehancuran yang besar bagi kalian. Orang yang mengungkit-ungkit, saya itu begini, saya habis begini, saya habis mabuk, ya kan, saya habis judi, saya habis zina. Bangga dengan kemaksiatan ya. Subhanallah, ini yang sangat-sangat fatal. La yanzuru, gak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala kehancuran yang ada baginya. Aib dijaga, ditutup, bertobat kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, bukan sama makhluk, bukan sama manusia, tapi minta ampunan sama Allah, selesai. Kan ada hablum minallah, ada hablum minannas. Hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia. Dia bertobat, minta ampun kepada Allah, sholat 2 rakaat, sholat taubat. Insya Allah ampunin dosa-dosanya. Tetapi ada juga orang yang dia sengaja membongkar aib temannya. Ini adalah orang yang munafik. Orang munafik akan membongkar aib manusia yang lain dan dia menyebarkan, dia menceritakan. Azab Allah lebih besar. Hancur orang ini, binasa orang ini. Yang membongkar aib orang lain, temannya, saudaranya, kerabatnya atau siapapun, akan Allah hancurkan dia dengan kehancuran yang dahsyat, kehancuran yang besar. Karena apa? Aib itu Allah tutup, Allah jaga, Allah lindungin. Kita ini semua ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar terjadi sebuah kesinambungan. Agar terjadi sebuah ketenangan dan juga kebahagiaan di dalamnya. Coba kalau misalkan dosa ditunjukin yang sebagaimana saya bilang, ada titik hitam di jidatnya. Kalau 1 kali dosa, 2 kali dosa, 10 kali dosa, hitam semua. Ya kan? Nah, ini yang harus kita jaga. Ini yang harus kita lindungin. Oleh karena itu, kalau mau menegur orang lain, ada aturannya. Dia berdua, maaf ya, nggak boleh seperti ini. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bil akhlak wal adab. Pakai akhlak dan adab. Tegur, Mas Honi, ya kan, berbuat baiklah, ya kan, jangan seperti itu, nggak baik, misalkan, ya kan. Mas Honi gini dijelaskan berdua tapi nggak ada orang lain, ya kan. Inilah yang harus dilakukan. Nggak boleh depan umum. Ente nggak bener, ya kan. Wah, profil picture ente mesti diganti nih. Nggak boleh kayak gini, misalnya kayak gitu. Itu kan depan umum. Itu kan depan umum. Misalnya kayak gitu. Nah, ente mesti kata-kata kalimatnya mesti seperti ini, ya kan, depan umum nggak boleh. Ente nggak boleh hina Ustadz Maulana. Gitu-gitu Ustadz Maulana insya Allah dapat jodoh. Jangan bilang nggak punya jodoh. Nggak boleh. Mesti kata-kata yang benar. Amin. Berarti emang harus kayak gitu. Kita sendiri juga harus menjaganya itu ya. Ini juga nih permasalahan kita nih. Pagi penceramah, guru, atau public figure, atau siapapun orang tua. Kan kadang-kala
tanpa kita sadari, kita kan suka mengumbar aib kita sebagai contoh. Saya dulu, gitu kan? Iya. Apalagi kalau kita penceramah kan biasanya ngambilnya contoh pada diri kita sendiri. Padahal niatnya nggak mau ngumbar aib gitu. Sebenarnya ya. nggak ada niat. Kasih Ustaz Cuma Sam. kasih contoh Ini kasih aja. Ustaz Sam, kasih Ustaz Sam. Kasih tahu aja. Kita tanya mengenai ini deh. Yang biasa ceramah cerita di kumpul-kumpul temannya, saya itu dulu begini. Oh gitu. Kalau gitu gini deh. Kan kerap kali terjadi, kita nggak sengaja ngelakuin itu ya. Tapi kan tadi kan Ustadz Syam sempat bilang nih kalau di segmen sebelumnya kita boleh menceritakan ke orang yang kompeten kalau memang sudah di tahap terakhir gitu ya untuk mengenai penyelamatan gitu yang tadi sudah dijelaskan ya. Ada juga nggak maksudnya gini, orang kalau dalam maksudnya kalau mau cerai gitu ya. Rumah tangga gitu. Dia menceritakan aibnya, kalau saya maksudnya ya udah untuk mencari solusi, mencari bantuan itu sama aja nggak dengan penyelamatan tadi atau itu bagaimana harusnya Ustadz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Bithman, Masoni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah semua pernikahan menginginkan sakinah, semua pernikahan menginginkan sedunia dan sesurga insyaallah. Namun ternyata ada beberapa kasus di mana ternyata harus berpisah karena Allah Subhanahu wa taala juga tidak mengharamkan perpisahan meskipun itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada keadaan-keadaan di mana memang Allah menyediakan emergency exit atau pintu darurat di mana seseorang bisa melepaskan dirinya. Termasuk di awal segmen kita membahas tentang karena sudah menyangkut dengan keselamatan nyawanya, berbahaya bagi dia tinggal di antara toxic relationship tadi. Kemudian ada di mana orang yang mungkin berbahaya bagi hartanya. Nah sekarang ketika keadaan itu terjadi, akhirnya memutuskan untuk berpisah, tentu saja tidak serta-merta dia seorang laki-laki menalak istrinya. Kalau begitu kutalah engkau. Tidak seperti itu. Maka seorang laki-laki yang baik tentu saja mencari solusi terlebih dahulu. Kepada siapa? Kepada orang yang kompeten misalnya. Karena ingat, syaitan itu bisa masuk lewat pintu mana saja. Kita pikir bahwa netizen bisa memberikan solusi. Akhirnya permasalahannya dipasang di story, ternyata bukan netizen yang menjawab, tapi netizen. Netizen yang menjawab, negative thinking zen. Subhanallah. Akhirnya bukan solusi yang ia dapatkan, cibiran, bahkan dukungan. Bahkan di luar sana mungkin ada yang menyamar, setan yang menyamar menjadi manusia yang memang tujuannya ingin memisahkan antara suami istri. Karena prestasi terbesar setan adalah memisahkan orang yang sedang beribadah tadi. Siapa yang sedang beribadah? Ibadah rumah tangga. Bukankah pegangan tangannya aja bernilai sedekah? Maka setan akan berusaha memisahkannya. Maka tentu saja apa yang harus dilakukan? Satu, pilih-pilih orangnya. Dipilih orangnya siapa yang kira-kira bisa memberikan solusi, siapa yang kira-kira tidak ada iri dengki di dalamnya. Atau cara memilihnya memang orang-orang yang memang sudah ditunjuk sebagai tugasnya untuk mendamaikan. Bukankah seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya, di pengadilan agama disediakan tempat untuk yang namanya mediasi. Itu adalah orang-orang kompeten yang kami maksud. Atau mungkin seorang laki-laki bisa bertanya kepada guru agamanya, guru ngajinya, Pak Kiai, Ustadz mohon maaf saya punya masalah. Tapi ke satu orang saja, laki-laki curhatnya ke Ustadz, perempuan curhatnya ke Ustadzah. Jadi jangan kebalik. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata setan bisa masuk dari jalur tersebut. Karena ingat, tujuan utamanya adalah memisahkan. Tidak ada setan yang senang melihat pasangan suami istri. Pasti mereka setiap hari berusaha untuk memisahkan mereka. Orang yang masuk rumahnya tanpa memberi salam, itu setan bisa masuk tuh. Orang yang masuk rumahnya tidak mendoakan seisi rumah, itu setan yang ingin membuat cerai itu masuk semua ke dalam situ. Maka subhanallah, bolehkah menceritakan? Dengan syarat-syaratnya. Orang yang diceritakan benar-benar orang yang kompeten. Yang kedua, menceritakannya memang untuk mencari solusi, bukan untuk memperlihatkan kepada orang bahwasanya yang salah dia, yang salah dia, yang salah dia, yang salah dia. Banyak orang berdalih mencari solusi, tapi ternyata dia bukan mencari solusi, dia mencari pembelaan atas dirinya sendiri. Biasanya orang yang paling merasa terzolimi, dialah yang zolim kepada orang lain. Wah, seakan-akan dialah yang paling terzolimi. Padahal di versi yang lain sebaliknya, pasangannya pun merasa terzolimi olehnya. Jadi jangan pernah mendengarkan satu pihak saja. Kemudian yang ditanyakan Ustadz Maulana, kita ini kadang-kadang nggak sengaja. Kalau nggak sengaja, ya minta maaf sama Allah. La
tu'akhidna in nasina au akhtana. Maafkan saya Allah, ampuni saya Allah karena saya tidak sengaja. Yang namanya tidak sengaja tidak dihukumi. Tapi kalau setiap hari tidak sengaja, itu tidak sengaja yang aneh itu. Kalau setiap hari. Tapi aku setuju Ustaz yang bilang niatnya menceritakan apa gitu ya, jangan harus mencari solusi, jangan cuma pengen jadi benar sendiri itu ya. Cari pembenaran, Cari naudzubillah. pembenaran. Terima kasih Ustaz ya. Sama-sama, Penjelasannya terjawab pasti sama jamaah yang ada di rumah terjawab. Tapi jamaah haus akan pertanyaan. Apa itu? Jadi aku yakin banget di jamaah bertanya-tanya. Tadi kan Ustadz Maulana sudah menjelaskan nih bagaimana caranya supaya aib kita orang tua tidak tahu. Oh iya iya. Mertua iya. tidak tahu. Betul gitu betul. kan? Iya iya. Jamaah pengen nanya lagi. Apa itu? Gimana caranya biar mertua yang tidak ngebongkar aib menantunya? Oh iya juga ya. Kan harus imbang gitu maksudnya. Pas banget. Ya kan? Mohon penjelasannya. Makanya kalau anak menantu, yang penting gak ada istri dulu. Gitu. Kasih Ustadz Maulana. Iya, supaya aman ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Makasih banyak jamaah Islamit Indah yang setia menonton Islamit Indah dan mengajak keluarganya untuk ikut sama-sama belajar di Islamit Indah, menjadi bahan untuk majelis buat kita sebagai bahan ibadah, pelajaran, dan menjadi sesuatu yang membahagiakan. Izin guru-guru kita, ada Habib dan ada Ustaz Sam. Masya Allah, tabarakallah. Satu hal buat kita, qadarullah. Ternyata, Masya Allah, tabarakallah. Saking sayangnya mertua kita, saking sayangnya orang tua kita, sampai-sampai orang tua dan mertua tanpa sadar, ya kita bersangka, tanpa sadar justru mereka yang menjadi orang tua kita, menjadi mertua kita, justru mereka yang membongkar aib kita. Aduh, gimana ini? Tanpa sadar dia ceritakan di pengantin, Aduh. di keluarga, arisan keluarga, pengajian keluarga. Itu menantuku. Panas sekali dia. Gimana nih menghadapi seperti ini? Jangan balas api, padamkan api dengan api. Apalagi perihal tentang orang tua dan mertua. Tetaplah berbaik sangka. Mungkin itu adalah salah satu bentuk kasih sayang dan perhatiannya orang tua kita ataupun mertua kita kepada kita. Sehingga kita jadi bahan pembicaraan. Aduh ya Allah. Nah, solusi yang terbaik, maka berbaktilah kepadanya dengan bakti yang tulus, ikhlas. Sehingga mertua dan orang tua memposisikan ini menantuku, ku sayang dia. Ku sayang dia. Sampai dia tidak ingin merusak rumah tangga anaknya. Ini kayaknya aku harus jaga ini, aku harus bantu ini. Itu yang kita harus lakukan sebagai anak atau menantu. Menyikapi mertua ataupun orang tua yang melakukan maaf hal yang kurang baik mungkin atau kurang pantas. Tapi itu sebagai anak, sebagai menantu harus memposisikan bagaimana kita butuh ridhonya, bagaimana kita berbaik sangka padanya, bagaimana kita berbakti padanya. Itu yang harus kita camkan. Kemudian kalaupun ini sudah menyakitkan, sudah membongkar aib saya, sudah merusak diri saya, aduh malu saya. Nah, yang kita lakukan sebagai anak adalah memperbaiki hubungan. Mungkin kita ini kurang hubungan baik sama mereka, sampai kita harus dibongkar aib kita dari sisi seseorang yang harusnya melindungi kita. Maka tahabu, saling mengadiailah supaya kita bercinta kasih. Mungkin kita agak kurang ya, cobalah sama-sama. Karena gini ya, posisi orang tua dan mertua ini, kata-kata tua kan? Iya. Ada kata tua kan di sini. Tuanya jangan ditekanin gitu dong. Orang tua. Berarti kalau sifat orang tua itu butuh orang yang ditemani ngobrol. Kemungkinan kita kurang komunikasi. Harusnya kita sering-sering datang ke rumah beliau, duduk bersama beliau, mendengarkan cerita beliau. Itu yang mereka harapkan. Senang jadinya. Kalau sudah kita lakukan dua hal tadi, baik sangka bakti, terus komunikasi, memperbaiki hubungan, tapi tetap juga, maka doakan. Doakan, Masya Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, ini bagian daripada pahala yang besar. Semoga semuanya selesai. Ujiannya dari orang terdekat. Amin ya Allah. Bukan dari orang Rusia, bukan dari orang Maroko, bukan dari orang jauh-jauh. Akhirnya?
Ujiannya dari rumah Dari sendiri. ya udah Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Ya, tadi kalimatnya Tuh. Rusia, Ukraina. Emang perang Ustaz? Bu. Enggak, Ustaz Maulana kan mau jauh nyari jodohnya banget. sekarang yang dari Kan ada yang Rusia. pernah cerita ceramah seperti itu. Oh, iya. Ujiannya katanya Sasam bukan dari orang jauh dari Tapi sini. dari sini ya Allah. Orang-orang udah. Sasam orang Sekarang udah Turki. bahagia, Turki. udah orangnya. Turki. Udah nggak usah dibahas dari Tapi mertua mana. yang begitu didoain apa biasanya, Son? Didoain biar apa? Kalau aku- Panjang umur. Panjang umur, udah dijawab. Didoain sembuh dulu. Udah ya. Ya Allah, seru ya pada pagi hari ini jamaah yang ada di rumah ya. Soalnya ngomongin aib sih. Kenapa seru ya? Ih, ya udah. Karena setan bertengger di bibir orang Iya. yang suka bergosip. Ya Allah, kalau gitu daripada kita ngegosip, sekarang aku bacain lagi nih pertanyaan yang udah masuk lagi ke pakai surat. Tapi kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Wah, nabrak Habib. Nabrak Habib. Nabrak. Iya. Ya. Ini Lagi, jatuh Ini lagi. nih, Jatuh kalau lagi. kalau dari kecil udah masuk pondok nih, nggak pernah main. Komedi nih. Terima kasih ya, ada dikirimin. Ustadz Maulana bantuin dong, Ustadz gimana? Ih, ada bunyinya mundurnya gaya banget kayak truk beneran. Tepatnya kasih ya. belum dibalikin. Ya udah ya, kita simpan aja. Terima kasih udah dikirimin suratnya. Ini surat Banyak dari amat jamaah amplopnya. nih. Amplopnya biar nggak kehujanan katanya, biar nggak basah. Aneh ngintip doang. Oke. Ngintip. Cisarua, Jalan Hankam. Oh, dekat rumah aneh dong. Tetangga lu hampir dong kalau gitu. Ini dari nggak ditulis ya di sini ya. Aku bacain deh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya? Ini pakai kak belakangnya. Kenapa ya? Aib orang itu jauh lebih menarik dibanding aib sendiri. Terus bagaimana caranya agar kita tidak kepo dengan urusan orang lain? Dan andai kita tidak sengaja ketika sedang berbelanja melihat ada dua orang atau orang lain yang membicarakan aib orang lain, bagaimana sebaiknya sikap kita? Ikut nimbrung atau gimana nih Ustaz? Berarti ini antara gibah ataupun fitnah nih. Jadi gimana Kalau nih? benar gibah, kalau nggak benar fitnah. dong. Fitnah. Jadi Kenapa gimana, ya aib orang lain lebih enak diceritakan dibandingkan aib sendiri? Karena memang ada orang-orang seperti ini, dia tidak punya prestasi, dan satu-satunya cara agar dia bisa dipandang oleh orang lain adalah dengan cara menjatuhkan orang lain. Subhanallah. Jadi dia pengen naik dengan cara menjatuhkan orang lain, makanya dia senang menceritakan aib orang lain. Itu si anu begini, itu si anu begini. Kalau kamu, kalau saya sih enggak. Dia pengen naik sendiri, orang lain dijatuhkan. Maka itu yang pertama, ceritakan aib. Yang kedua, memang dihiasi setan sebagaimana yang disampaikan guru kita Ustaz Maulana tadi, bahwa setan bertengger di bibirnya orang yang sedang menceritakan keburukan orang lain. Maka senang untuk bergosip, menceritakan keburukan orang lain, maka dihiasi oleh syaitan tadi. Maka subhanallah, berhati-hatilah, karena ternyata ketika kita menceritakan aib orang lain dan dia tidak ridha, maka mohon ampunnya bukan hanya kepada Allah, tapi mohon ampunnya minta maaf mesti kepada orang yang kita ceritakan tadi. Makin malu lah. Hablum minan nas. Subhanallah. Bib tambahin bib. Nah, di sini kan kalimatnya, bagaimana sebaiknya sikap kita? Ya. Pertama, kalau misalkan kita mempunyai keimanan ketakwaan kepada Allah, ya kan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi. Ente nggak boleh kayak gitu. Ente zalim kayak gitu. Nggak boleh gibahin orang. Harus berkata-kata yang baik. Oh, jadi Benernya kalau orang aja gibah, langsung kita ngomong. kabarin. Kasih nggak boleh. Benernya aja gibah, salahnya fitnah. Nggak boleh seperti itu. Nah, kalau misalkan kayak kalau dia berani, tapi kalau dia nggak berani, dia nggak punya keimanan yang kuat, takut jadi maksiat ya kan, tinggalin deh. Ya kan? Karena mau ngapain lagi? Iya, benar, Karena benar. nggak bisa datang ke sana malah dimaki sama dia, diomelin sama dia. takut, iya. Terus yang kedua, asik ngobrolannya, ya kan? Oh, sampai di mana? Nah, malah akhirnya nimbrung. Benar, Nah, benar. tergantung keimanannya. Kalau Ya. keimanan yang kuat, maka kasih tahu bahwa ini nggak benar, ini gibah, nanti zong. Oke, semoga terjawab ya jamaah ya. Amal ibadahnya habis diambil sama Ustaz Maulana. Sayang, Mbak. Oh, sama. Iya. Kalau saya diomongin. Iya. Terima kasih Habib, terima kasih Ustaz Syam. Maulana. Iya, siap. Ada pertanyaan lagi. Pertanyaan Dari berikutnya. Instagram @dinsamuklis. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Aib kan harusnya ditutup ya. Aku lagi bingung. Sebaiknya aku beli kain panjang kali lebar berapa ya biar pas untuk menutupi aib aku. Itu bukan aib, itu kain kapan? Mau meninggal ya. Iya. Nah gini, Dia mau nutup. yang kita maksud ini adalah aib ataupun kekurangan Iya.
bukan cacat. Bukan kok. Sambil nunggu Ustadz Maulana bingung ya jamaah ya, jangan kemana-mana, kita pengen tahu nih jawaban Ustadz Maulana kira-kira apa ya. Gak lama kok, tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Nah, jadi kain putih atau bukan Ustaz?